Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan yang ke-9 kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'innya, dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pijar yang senantiasa Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'izzu yang artinya yang maha memuliakan. Al-Mu'izzu merupakan kata benda dari Azza Yu'izzu yang artinya yang memberdayai dan yang memberikan daya dan kekuatan. Sedangkan Al-Mu'izzu memiliki arti yang maha memuliakan. Artinya Allah sebagai sumber kekuatan, Al-Aziz, memberikan kekuatan tersebut kepada hambanya, Al-Izzah, sehingga hamba itu menjadi unggul atau mulia. Dengan keunggulan tersebut manusia menjadi lebih mulia dibanding sebagian besar makhluk lainnya. Sahabat pijar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan di sini bukan bermaksud kekuatan yang bersifatnya tenaga, tapi kekuatan yang sifatnya hakiki. Kekuatan hati, jiwa, akal, potensi, pikiran, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, penggalan ayatnya, mangkana yuridul izzata falillahi izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai manusia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia menjadikan kemuliaan itu supaya tetap berada di track atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan haruslah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kata kemuliaan itu emang layak disematkan kepada kita sebagai manusia. Mengangkat kisah Uwais Al-Qarni yang kita ketahui bahwasanya beliau adalah salah satu sahabat ya Rasulullah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Begitu mulianya beliau sampai bisa disebut oleh Rasulullah. Al-Kisah Uwais Al-Qarni itu sangat memuliakan ibundanya. Uwais Al-Qarni ini meskipun sahabat Rasulullah, tapi beliau belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Beliau sangat memuliakan ibundanya. Pada suatu waktu Uwais Al-Qarni ingin mengunjungi Rasulullah karena sudah sangat rindu ingin bertemu beliau. Tetapi beliau mendapati ibunya sedang sakit. Tetapi ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah mengunjungi Rasulullah. Ibunya mengizinkan dengan syarat setelah bertemu dengan Rasulullah, Uwais Al-Qarni kembali karena ibunya posisinya sedang sakit kaki. Pergilah Uwais Al-Qarni ke Madinah dengan perjalanan yang sangat panjang dan didapatinya tidak ada Rasulullah ketika sudah sampai. Karena ingat bahwa di rumah ibunya sedang sakit dan ingat pesan agar segera kembali, Uwais Al-Qarni tak lantas berdiam diri di Madinah. Beliau pergi
kembali ke Yaman dan hanya menitipkan pesan kepada Aisyah. Sahabat pijar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, luar biasanya Uwais Al-Qarni dalam memuliakan ibundanya, yaitu ketika ibundanya ingin ibadah haji. Padahal pada saat itu Uwais Al-Qarni tidak memiliki harta, posisinya miskin, tidak ada yang dikenal, karena Uwais Al-Qarni ini adalah sosok yang tidak dikenal, karena bisa dibilang orang miskin yang terpinggirkan. Tetapi dengan tenaga beliau, dengan tenaganya, dengan seluruh badannya, dia mengupayakan supaya bisa membawa ibundanya pergi ke Mekah. Walaupun harus menggendong ibunya, karena pada saat itu ibunya tidak bisa berjalan. Sungguh luar biasa Uwais Al-Qarni ini, betapa beliau sangat memuliakan ibundanya, sehingga pada akhirnya beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata bahwasanya, jikalau engkau, kepada sahabatnya, jikalau engkau mendapati dia Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah istighfar padanya, karena Uwais Al-Qarni ini merupakan penduduk langit, bukan orang bumi. Yang artinya memang Uwais Al-Qarni ini meskipun tidak terkenal di bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Masya Allah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita ingin memuliakan, ketika kita ingin mulia di sisi Allah, maka kita harus melakukan apa-apa yang Allah perintahkan yang akan menjadikan kita mulia. Salah satunya kita bisa ambil contoh kisah Uwais Al-Qarni yang memuliakan ibunya. Sahabat pijar yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya, dan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan alhamdulillah amin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.